Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asibuntul mekiseng annalua di pelajaran bahasa Mangkasara, inake Siti Nurheda, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Ante kama kabarata annalua anak-anakku ngaseng, baji-baji jeki, alhamdulillah. Syukurki naki memuji mangir karaing Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasabak nasarin japaki buku magasing nakuleki mangya sikola naki si cini rapat pelajaran live Smart School bahasa Mangkasara. Anya loa papelajaran ero kurangan ki mangir kate yami anjo ante kama angu kiri teks biografi atau teks papesengan kale. Ngaseng bacaan biografi atau mengetahui teks biografi. Apa nikanaya teks biografi? Teks biografi ia mi anjo se're bacang ya reka ukiranna ilalanna ukiranga nia ampangisengki ya reka ancaritayangki se're tahu. Teks biografi adalah sebuah teks yang berisi tentang cerita atau kisah seorang tokoh. Apa matu-matuna maca teks biografi? Apa manfaat yang bisa didapatkan dalam membaca teks biografi? Nah, matu-matuna maca teks biografi yami anjo aku leki angasengi tahu ante kama kabajikanna. Apa lebak nagaukang, na apa panggaukanna, aku lea nisingkamai kabajikanna. Atau tujuan membaca teks biografi yaitu mengetahui kisah seorang tokoh dan mengetahui sikap apa saja yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Apa-apa para lu nyaseng, punna eroki, angu kiriki, bacang papeseng kale yami anjo yang maka serena struktur keturunan. Apa nyonikana struktur keturunan? Susunanna inai arena amakna, inai arena manggena, punna lebak muak baine atiare kak burakne inai arena, punna niak mu anakna inai anakna, inai sari batanna. Maka ruana ringapana nilasukangi maka taluna kamae pamantanganna riwatuna rilasukang apa jama-jamanna yareka apa lebak nagaukang maka limana si paak dakika mange rikalenna. Nah maka anang apa kaporeang nabalakia maka tuju papasang apa lebak nakanayang. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum menulis biografi. Yang pertama,
struktur keturunan yang tadi saya jelaskan ya, struktur keturunan mulai dari nama orang tua, saudara, istri ataupun suami dan anak. Kemudian yang kedua, kapan dia dilahirkan. Yang ketiga, di mana tempat tinggal sejak dilahirkan sampai dibesarkan. Yang keempat, perjalanan karir atau pekerjaan. Yang kelima, sifat dan karakter yang melekat pada dirinya. Kemudian yang keenam, apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Dan yang terakhir, pesan-pesan apa yang pernah disampaikan. Jadi ada 7 yang harus kita ketahui sebelum menulis biografi agar pada saat menulis biografi itu informasi yang kita sampaikan, apa yang kita tulis itu jelas kepada sang pembaca. Nah, di sini ada 3 tokoh penting dari Sulawesi Selatan, khususnya suku Makassar. Maka Serena, tena mo kapan tangaseng di Sultan Hasanuddin, Makarwana, Yami Anjo Syekh Yusuf, nah maka taluna I Fatima daen takontu. Kisengasen jito ane talua inai, ingkane maka talua kiasenji. Syukur meke pampuna kiasenji sinampe nak pabatuan ke mangirikate ane talua. Maka Serena inai mo andrini tangasengi ni kanaya Sultan Hasanuddin. Berdasarkan daftar-daftar raja-raja Goa yang dimuat dalam buku Islamisasi Kerajaan Goa abad 16 sampai abad ke-17 yang ditulis oleh Ahmad M. Sewang, Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16 atau Sultan Goa ketiga sejak kerajaan ini memulai memeluk agama Islam. Jadi ane Sultan Hasanuddin yami antu Sultan Makatalu rakaki agama Islam atau dia sudah mempercayai agama Islam. Hasanuddin lahir di Goa pada 12 Januari 1631 dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daim Matawang Karaim Bonto Mangape. Tena pasti na ki tangasengane di kanaya I Malombasi Daim Matawang. Biasa jadi alangnya di kita? Iya. Jadi nja I Malombasi Daim Matawang tai to marai mingkaka are maraina I Sultan Hasanuddin. Jadi punna ni angku tak nangki ingkana nanjo are marena Sultan Hasanuddin aku lemeki ampualing kana Bakir I Malombasi Daim Matawang Karaim Bonto Mangape. Dia adalah putra mahkota Sultan Malik As-Said atau Malikul Said dengan Isa Beto Mola Kuntu. Kakek Hasanuddin, Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Jadi Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam itu adalah kakek dari Hasanuddin, yaitu Sultan Alauddin. Sedangkan Sultan Hasanuddin merupakan Sultan ketiga, Sultan Goa yang ketiga memeluk agama Islam. Ning kutak nangkine kakekna Sultan Hasanuddin, yami anjo Sultan Alauddin. Hasanuddin kecil mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, dia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Jadi Sultan Hasanuddin ini dipercaya untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Kemudian dicadin jipi Sultan Hasanuddin naniera mo rimanggena asicini antikama tawa batu mangeri kerajaan antikama tena ampimping kerajaan solana kulle salana patarusu kerajaanna manggena.
Jadi Sultan Hasanuddin ini dari kecil sudah dibiasakan oleh ayahnya untuk menghadiri atau mendapatkan ilmu-ilmu diplomasi atau pemerintahan. Nah, ketika memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan pengangkatannya menjadi raja, yaitu ada yang mengatakan saat dia berusia 24 tahun pada tahun 1655 dan ada juga yang mengatakan pada usia 22 tahun di tahun 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Said telah berwasiat kerajaannya akan diteruskan oleh Sultan Hasanuddin. Seperti yang dicatat dalam buku peristiwa tahun-tahun bersejarah di daerah Sulawesi Selatan dari abad ke-16, Sultan Malikus Said wafat pada 6 November 1653. Jadi pada saat itu Sultan Hasanuddin berusia 22 tahun, ayahnya telah wafat. Hasanuddin pun naik tahta sebagai raja baru dan langsung membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan, termasuk menguasai jalur perdagangan utama di Pulau Nusantara bagian timur. Jadi riwatuna naik mo anne di pamempuang pangulua Sultan Hasanuddin, ketika dia sudah naik ke kerajaan, naik tahta, dia membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan. Jadi riwatuna Sultan Hasanuddin mempo di panguluanga ngirangi mangeri kesejahteraan, puncak kejayaan salewangangi tahu riwatuna Sultan Hasanuddin mo ampimping. Dalam catatan sejarah, Kompeni Belanda mengakui bahwa Perang Makassar merupakan perang yang begitu hebat dalam upaya menjadi penguasa tunggal atas perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Ketangguhan dan kegigihan Sultan Hasanuddin dalam Perang Makassar sangat diakui oleh Kompeni Belanda, sehingga mereka menggelarinya dengan julukan ayam jantan dari timur. Nah, ini si papore na balakia Sultan Hasanuddin, kaporea na balakia yami anjo kegigihan Sultan Hasanuddin, yami pore, yami kassa, yami barani. Nah, ini kulen diturukin nih Sultan Hasanuddin, amalaki barani poeng, kegigihan dan ketangguhan. Tenang lomo-lomo di betan nih Sultan Hasanuddin na sabatera sakitaunna. Nah, yang kedua itu ada Syekh Yusuf. Asing kita nikahna Syekh Yusuf. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Jadi arena tau tuanna Syekh Yusuf yami anjo Abdullah na Aminah. Ketika lahir ia dinamakan Abadin Tadia Yusuf atau Muhammad Yusuf. Nah, paralu kini ngasengi armarena toko-toko na to Mangkasar karena sahabat biasa tahu tina nasabu ki arena langsung mingka ka aremaraena nasabu. Kama misumpain Sultan Hasanuddin to nia aremaraena ima lombasi dai matawan dai bonto mangape. Nah puna Syekh Yusuf niarengi Abadin Tadia Yusuf atau Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin. Berarti anne ansari areng Syekh Yusuf kakekna Sultan Hasanuddin, yami anjau Sultan Alauddin. Jadi ada hubungannya ya antara yang tadi toko pertama dan toko kedua. Jadi yang toko pertama itu merupakan kisah cucu dari Sultan Alauddin, sedangkan Syekh Yusuf adalah orang yang diberikan nama langsung oleh Sultan Alauddin. Nah, penguasa Goa pertama yang muslim, Raja Goa, yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Jadi siaseng ini Sultan Alauddin segang
makna Syekh Yusuf. Jadi Datukna Sultan Hasanuddin asiasengi segang Syekh Yusuf. Di Cikoang, Syekh Yusuf belajar di pesantren kepada Allamah Habib Sayyid Alwi Jalaluddin Bafaqih. Beliau merupakan keturunan Imam Maula Aidid Hadramaut Yaman, keturunan Nabi SAW. Nah, keseng gitu kamanya Cikoang. Jadi riolo waktu na pesantrenan Syekh Yusuf, anjorengi di Cikoang, Kabupaten Takalar. Biasa aja gitu alangir ini karena mau duk lompo na Cikoang. Nah, di Pak Rasangang iya minjor riolo boya pangisengan menuntut ilmu Syekh Yusuf tentang agama. Syekh Yusuf riwatuna di Cikoang mempelajari dasar sanad tarika Baharun Nur Ba'alawi kepada beliau. Di pesantren Cikoang, selain belajar ilmu tarika, belajar pula mengenai hubbul watan. Apa yang jadikan hubbul watan? Cinta dan membela tanah air. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Bisai. Jadi waktu na ribetan ne Goa, ane Syekh Yusuf lesoki mangeri Banten, anjari mufti. Nah riwatuna anjo, riwatuna mo leso Syekh Yusuf mangeri Banten, anjari pusat na minjo pangisengan agama Isilanga. Syekh Yusuf poeng niat na balaki patambilangan siswa na baturi Makassar. Jadi Syekh Yusuf ini tidak berhenti sampai di Makassar saja, di Goa saja tidak. Begitu Goa sempat mengalami kekalahan, beliau pindah ke Banten dan meneruskan mengajarkan agama Islam. Keberhasilan dari mengajarkan agama Islam di Banten ini membuat Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam. Yaminne kapurian puen nabalakia Syekh Yusuf. Apanjo yaminjo kule cara deki tenana lomo-lomo dodong. Ampakasiaraki agama Islam. Meskipun dia sudah dipindahkan, dia tetap semangat untuk menyebarkan agama Islam. Sampai keberhasilannya itu bisa menjadikan Banten pusat pendidikan. Intina pokokna pangasengan na agama Isilanga. Ya minjo kule ni turuki kate puna mana poem bela kiri kampung tak tenana kule ki amari boya anuntu pangisengan. Paraluki semangat terus. Nah, ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Jadi pinruam yang sengan ni leso batu di Goa, leso ki mangeri Banten. Nah, di Banten poen nya kinjo bangsa Belanda ya, ni beta ne Kesultanan na Banten, leso ki ni jakal lagi ne Syekh Yusuf nampak ni ale ni boli ni di Sri Lanka pada bulan September 1684. Berarti nak kodok lesok-lesok di mi batu di Goa, lesok ki mangeri Banten, nampak di jakal lah mise, nampak di palesok miseng mange di Sri Lanka. Sak barat menton pun na Syekh Yusuf. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf aktif dalam menyebarkan agama Islam. Ia memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibnu Mi'an, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Jadi tena mentona ero amari Syekh Yusuf ampakasia raki agama Islam. Lek baki ni boli ni tanpa sana mo belana batu di kalas sukana. Tena jana
tena jangan semangat nampak kasiharaki. Dia tetap menyebarkan agama Islam bahkan di negeri seberang pun, di Sri Lanka anu sandak membela batu di Sulawesi Selatan. Di kamakayan ne akap palaki poeng nah belenya pala bipapan rolo kodong bisean ji pun natoriolo bisean ji kapan Syekh Yusuf ni pelak menjoeng. Jadi Syekh Yusuf ini memiliki banyak murid. Nah, sebagian besar itu dari India. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh dari Ceylon, Sri Lanka ke Afrika Selatan pada 22 Desember 1694. Jadi maka talu minit leso Syekh Yusuf duruna di Gowai di buta kala sukanna nampa mangeri kamai mangeri Banten nampa lebat ni Banten ni jaka lagi seng ni paleso kini ri Sri Lanka lebat di Sri Lanka di paleso inya bipo mangeri capak na linoa nakana tawa di kamakaman pun Afrika capak na milinoa apa na dikana capak na linoa sahabat ya Tommy Bambang ya Tommy kurang jekni nakamase. Jadi betul-betul aneh Syekh Yusuf semangat gimana pun ni boli ni di bella-bella ya tetap kita nanang semangat na. Nah ngapa ni paleso ki nasaba aneh bangsa Belanda ya naseng karena mana di Sri Lanka ni Syekh Yusuf ingka saya ni jamaah haji sengka di Sri Lanka aku linyi pihak cari-carita masih bisa berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara di manapun itu. Makanya untuk menghindari itu Belanda memindahkan lagi Syekh Yusuf ke tempat yang lebih jauh. Nah, di Afrika Selatan Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Nah, kaporeanan Syekh Yusuf anu dipelak mo poen dicapak na linoa, aku lenjapi acara ma ampa kasaria raki agama Islanga na jeto nyepoeng ampinawangi jajam pitapaki ya minne kaporea na balaki ya aku leaki turuki. Tena tidak gampang untuk menyerah, tidak meskipun dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan susah apapun tidak ada alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Kenapa? Berdakwah dan menyebarkan agama Islam itu salah satu perbuatan yang sangat-sangat terpuji. Nah bahkan saking baiknya, padahal Syekh Yusuf ini kan keturunan orang Goa, tapi karena baiknya di Afrika Selatan, bahkan presiden di Afrika Selatan itu menyebutnya salah seorang putra Afrika terbaik. Jadi untuk berbuat kebaikan apa yang bisa diambil? Saya ambil sedikit papasan apa yang bisa diambil dari kisahnya Syekh Yusuf ini. Berbuat baik itu tidak mengenal tempat. Dimanapun tempatnya itu kita bisa berbuat baik asal hati kita mau, ada keinginan kita untuk berbuat baik. Meskipun dipindahkan ke beberapa tempat yang sangat jauh, itu tidak membuat semangat Syekh Yusuf turun untuk tetap menyebarkan agama Islam. Nah, kami menjumpain cerita Syekh Yusuf na Sultan Hasanuddin. Anne Fatima daen takontu. Tina kiasengasen jito na nikana Fatima daen takontu. Ina yanjo nikanaya Fatima daen takontu. Tina jana kita do dan pilangeri ya. Baji ki puna ki pilangeri solana kule ki angasengi ina nai tau rimangkasara kaporeana tau to mangkasara ka. Tena na burak-burak ne bawang mingka kan ia pun sekre baine ia mi anjo Fatima daen takontu. Punan ki perhatikan sumpain ku babatuan ki ri pakara ri ururua ia mi anjo Sultan Hasanuddin na yaron aren na makna nia aren takontuna to. Jadi anai Fatima makenai takontu nalle riarin nenek na. Jadi ilalang di sajarana bansata ia mi anjo Indonesia nia reng Raden Ajeng Kartini Batu di Pulau Jawa
Cut Nyadin Baturi Aceh, Singkang Matomi ri Pulau Sulawesi, Nia Niareng Siti Fatima Daeng Takontu, Yami Anjo Se're Pahlawang Batu ri suku Mangkasara. Dalam sejarah kemerdekaan negara Indonesia, ada pahlawan perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini dari Pulau Jawa Tengah dan Cut Nyadin yang berasal dari Provinsi Aceh. Sulawesi Selatan juga memiliki pahlawan perempuan yang bernama I Fatima Daeng Takontu yang berasal dari Sulawesi Selatan, suku Makassar. I Fatima Daeng Takontu Yami antu anak baine batu di Karaeng Gua Makasampulo Nganang I Malombasi Daeng Mattawang. Yareka Sultan Hasanuddin batu ri benena niareng I Daeng Talele. Jari emakna I Fatima Daeng Talele na bapakna nikanai Sultan Hasanuddin. Na ngapa nania arena takontu na makna I Daeng Talele. Na njo aren takontu nalle ri arena nenekna. Na inne Daeng Talele benena Sultan Hasanuddin. Se're Karaeng batu ri Sandrobone Kabupaten Takalar. Jadi istri dari Sultan Hasanuddin ini adalah orang atau kerajaan berasal dari kerajaan Sandrobone di Takalar. I Fatima Daeng Takontu adalah putri dari Raja Goa ke-16 Daeng Malombasi Daeng Mattawang dan istrinya Daeng Talele. Riwatuna molompo I Fatima anjari se're baine carade na sannatom baranina. I Fatima sanna dakina mange ri manggena. Yami anjo Karaeng Sultan Hasanuddin napuna alati punggawana. I Fatima nangai minawanga. Yami anjo na Fatima na balaki sipak baranina manggena na sannatom kasana alaga. Ene Fatima dakiki mangiri bapak na jadi kamai bapak na lampa aminawangi na puna mangi alati punggawa bapak na tetana aminawan tongi na cini kitomi na iya minjo kule na papilajari na kule mu angaseng antikama tawa pun na laga antikama tawa pun na barani ki. Fatima tumbuh besar menjadi wanita yang sangat cerdas dan pemberani. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan setiap Sultan Hasanuddin memberikan latihan pada prajuritnya, Fatima selalu ikut. Sehingga tidak heran kalau Fatima mewarisi jiwa patriotik ayahnya yang juga menguasai ilmu bela diri. Fatima Daeng Takontu nisare galara Garuda betina dari timur. Nasaba kaporeanna angewai tau VOC. Jadi ane I Fatima atau jentoge na pinawangi bapakna. Ngapai nasaba puna bapakna tetana manggena nisarei galarang ayam jantan dari timur. Anak benena Sultan Hasanuddin I Fatima malaki tong nikanaya Garuda betina dari timur, sama-sama dari timur. Riwatuna tulolo Fatima na papilajari antikama batena alaga ritamparanga. Nalek batongi ni pitapaki ampimpingi kepala nagoa. Nah ini Fatima sejak kecil dia sudah belajar berlatih mengenai laut. Sosok I Fatima dideskripsikan sebagai Garuda betina dari timur oleh VOC. Aksi heroiknya sebagai perempuan sangat berjasa mendongkel pengaruh VOC di Kesultanan Indonesia kala itu. Menginjak remaja, Fatima sempat mempelajari ilmu bertempur di laut. Ia sempat diamanahkan untuk memimpin armada Goa. Ilmu bela diri yang diturunkan oleh Sultan Hasanuddin kepada I Fatima Daeng Takontu maupun kepada Tubarani adalah Tunrun Tallua, ilmu bomban Tallua, serta ilmu Tallulamaka Nammattung. Serba tiga ya. Tunrun Tallu, ilmu bomban Tallua, sama ilmu Tallulamaka Nammattung. Silamaka Nasara Tallang. Jadi ada ini nama ilmu bela diri yang diturunkan Sultan Hasanuddin kepada
anaknya itu, Fatimah dan Takon, harus kita tahu ini nah. Kalau ada yang tanya ilmu bela diri yang diturunkan Sultan Hasanuddin kepada anaknya, itu identik dengan kata tallu. Tunrun tallua, bomban tallua, tallul lama kana matum silama kana saratalang. Riwatuna zaman pamarentana manggena, I Fatimah ni Pak Jari pangulu pasukan Sri Kandi. Yami anjo Pak Nasana baik bainea angewai suku Balandaya. Na anjo Pak Nasana niareng I pasukan Balira. Jadi anne Fatimah ni surah jadi pangulu di pasukan Sri Kandi. Apa njo pasukan Sri Kandi? Ya minjo Pak Nasana Bak Benea. Jadi semua itu perempuan yang ada pada pasukan Sri Kandi adalah perempuan-perempuan yang ikut melawan melawan Belanda ya pada zaman itu. Nah, pasukan Sri Kandi ini disebut juga dengan pasukan Balira. Jadi Pak Nasana Bak Benea nih kan pasukan Sri Kandi. Anjo pasukan Sri Kandi Nigalarattongi pasukan Balira. Pada masa pemerintahan ayahnya Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1699, Fatimah diangkat menjadi pimpinan dalam pasukan Sri Kandi, yaitu pergerakan kaum wanita dalam membela wilayah kekuasaannya kerajaan dari penjajah Belanda. Jadi sumpah kepawangan kidi karena pasukan Sri Kandi niarentongi pasukan Balira. Jadi tenannya burak-burak nih lalang jadi pasukan Sri Kandi ya. Sangi baine. Anne pasukan Balira amal laki Balira yami anjo se're sanjata ni parek batu ri tautua riolota atannung labuna eroki rua metere tanjakna singkamatongi padang mingka tenaja natarang mingka akule natarawam pangisengang kak balakna balinna. Nah, jadi pasukan Balira ini bersenjatakan Balira, yakni salah satu alat yang dipakai orang-orang tua dulu untuk bertenun kain. Panjangnya sekitar 1,5 meter, mirip pedang tapi tidak tajam. Namun keistimewaan Balira ini mampu menembus ilmu kebal dari musuh. Jadi Balira ini dia seperti senjata tumpul, dia tidak seperti pedang yang memiliki sisi tajam. Dia panjangnya hampir 2 meter, cuman tumpul, akan tetapi sangat hebat ya, sangat hebat fungsinya. Dia bisa menembus mengetahui ilmu kebal dari sang musuh. Riolo ripak rasangan goa anjo pusaka nikanaya Balira amal laki kaporeang manatena na ambaki mingka punani tunrungangi tawa yare kabalinta ia minasabat tena mo namun tulu kabajikan na kasalamaka tuli nigaringin nari talasakna rilino. Jadi menurut kepercayaan dari masyarakat Goa, senjata Balira ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Tina janabok kaki ki, senjata ini tidak melukai. Hanya saja bila mana seorang terkena pukulan Balira, mereka tidak akan mendapatkan keselamatan dan akan terus menderita seumur hidup. Nah, jadi aneh Baliraya mana tina kuleki na tobo, mana tak kuleki na bok kaki, mingka kapuna ni tunrungan ki tena mana salama bede tak talasa tak dilino. Jadi sanatun sarin-sarinan ne Baliraya. Kiale mikate kibayangkan puna di kamakamayane ne amatta yare kamanggeta amal laki di kana Balira. Maka ngape puna nasuro ki natuli maki kanana tayangi napatena ki giyo na kanan yor yang na Pak Barra saero na tunrungan ki. Angapa na ternyata Balira na tunrungan ki dede tena mo kibuntul kasalamakang. Jadi bajina asukuru ki tena mo Balira di kamakamayan na kule na tunrungan ki tau tuanta. Maka ngape puna na tunrungan ki. Jadi ne kaporeana ne Balira ya tena nambok kaki karena sahabat tena jana tarang hingga ke iya minjo puna na bahaji ki tena napa garing-garing ki kapan di napa garing-garing ki terus genta bayi puna tena ki moteran nauzubillah sampai dia akan menderita seumur hidup kita.
Nah, kama minje sumpai nia talu materi kebatua mangeri kate, yami anjo nia Syekh Yusuf, nia Sultan Hasanuddin, na anakna Sultan Hasanuddin yami anjo Fatimah Daeng Takontu. Puna nia kana inanjo ni kana Garuda betina dari timur. Kana miki iya anakna Sultan Hasanuddin anjo. Poretongin jo laga pahlawanna suku Mangkasar ka. Nah, yang pale puna ne ku pawangan ki ane loa aku leki angka sukmangi baji ampina naki na apa kabajikan kuerangan ni ane kuleki anturuki na kuletong angirang kabajikan mangeri talasata. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan kepada anak-anakku, semoga bisa disimak dengan baik tadi, semoga bisa kita cermati, semoga bisa kita contoh tadi perbuatan-perbuatan hebat dari 3 tokoh yang saya paparkan di depan anak-anakku, sehingga juga bisa membawa kebaikan kepada anak-anakku dan menjadi penerus bangsa yang hebat-hebat. Pesan saya, jangan malu berbahasa Makassar karena bahasa Makassar adalah budaya kita. Saya Siti Nurheda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.